datang kembali di channel kesayangan kita, Haihun Bola. Hari ini kita berada di kawasan Rawamangun. Kita mulai perjalanan dari halte Sunan Giri Rawamangun menuju untuk berziarah ke makam Sultan Muhammad Daud Shah, yaitu Sultan Aceh, Sultan Kesultanan Aceh terakhir yang dibuang oleh Belanda ke Ambon dan meninggal tahun 1939 di Jakarta dan dimakamkan di TPU Kemiri, Rawamangun. Oke, ikuti perjalanan saya. Perjalanan kita mulai dari halte busway Sunan Giri di Jalan Pemuda menuju Rawamangun. Lalu dari halte ini kita menyeberang ke arah sebelah selatan dan kita masuk ke Jalan Sunan Giri. Lalu kita langsung berjalan ke arah Pasar Sunan Giri dan kita akan menjumpai Jalan Rawamangun Muka. Nah, di Jalan Rawamangun Muka itulah posisi dari Taman Pemakaman Umum Kemiri, Rawamangun. Nah, ini Jalan Rawamangun Muka. Nah, sesampai di depannya, kita mulai mencari suasananya ketika kami ke TPU ini. Terdapat beberapa keluarga yang sedang memakamkan jenazah keluarganya di sini dan terdapat juga satu yang dilakukan berdasarkan protokol COVID, dan itu membuat sedikit ketidaknyamanan kita dalam ketika kami mengunjungi TPU ini. Nah, berjalan langsung ke arah ke depan, ke arah utara, maka dengan kita mudah untuk mencari makam dari Sultan Muhammad Daud Shah. Siapa sangka di tempat pemakaman umum TPU Kemiri, Rawamangun, Jakarta Timur ini terdapat beberapa makam dari pemimpin Aceh. Salah satunya Sultan Muhammad Daud Shah yang merupakan Sultan terakhir Kerajaan Aceh Darussalam yang berkuasa pada 1874 sampai 1923.
Sultan Daud lahir pada tahun 1871, 2 tahun sebelum Belanda menyerang Aceh pada 26 Maret 1873. Pada usia 7 tahun dia diangkat sebagai Sultan Aceh di Masjid Indrapuri pada Kamis 26 Desember 1878, menggantikan Sultan Alauddin Mahmud Shah 1870 sampai 1874 yang meninggal pada 28 Januari 1874 karena wabah kolera, dan dimakamkan di Cot Bada Samahani, Aceh Besar. Namun Sultan Daud memiliki riwayat hidup yang tragis dan menjadikan. Pemerintah kolonial Belanda membuang Sultan Daud ke Pulau Jawa pada 24 Desember 1907. Belanda menganggap Sultan tidak bisa diajak kerjasama dengan Belanda yang kala itu sudah menguasai Kutaraja. Sultan Daud menolak menandatangani MOU damai dengan Belanda. Belanda kemudian menjadikan Sultan Daud sebagai tahanan rumah di Kampung Kedah, Banda Aceh. Dia hanya diperbolehkan bergerak bebas di sekitar Kutaraja. Namun Sultan Daud tidak tinggal diam. Selama menjalani sebagai tahanan rumah, Sultan Daud menjalankan pengaruh siasatnya menyerang Belanda di Kutaraja secara diam-diam bersama pembantu pembesar Aceh seperti Tuanku Hashim Banta Muda, Tengku Panglima Polim Muda Kuala, dan Tengku Syik di Tanoh Abe. Pada tahun 1881, Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman yang baru pulang dari Mekah juga ikut bergabung. Melihat kondisi tidak menguntungkan ini, pada 24 Desember 1907, Belanda menangkap dan membuang Sultan bersama keluarga inti, yaitu anaknya Tuanku Raja Ibrahim dan Tunku Bungsu, serta pengikutnya ke Bandung dan Ambon. Sebelumnya pada tanggal 28 November 1902, Tengku Putro Gambah Gading bin Tuanku Abdul Majid bersama anaknya Tuanku Raja Ibrahim 6 tahun disandra Belanda di Kampung Gelumpang Payung, Pidi. Tujuan menyandra ini agar Sultan Muhammad Daud Shah menyerahkan diri kepada Belanda. Pada tahun 1918 kemudian Sultan dan keluarga dipindahkan ke Jatinegara, Jakarta, sampai meninggal pada 6 Februari 1939 dan dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Kemiri, Rawamangun, Jakarta Timur. Nisan makam Sultan Muhammad Daud Shah berwarna hitam dan tertulis Tuanku Sultan Muhammad Daud Ibn Almarhum Tuanku Zainal Abidin Shah. Wafat hari Senin 6 Februari 1939. Sultan Daud semasa hidupnya terus bergerilya di dalam hutan-hutan Aceh demi mempertahankan marwah negerinya sampai ia ditangkap dan dibuang oleh Belanda dan meninggal dalam pengasingan. Tidak pernah menyerah, tidak pernah menyerahkan kedaulatan Aceh kepada kaum penjajah dan
dimakzulkan secara adat Aceh. Dan inilah makam Tuanku Sultan Muhammad Daud Shah bin almarhum Tuanku Zainal Abidin Alaidin Shah yang wafat pada hari Senin 6 Februari 1939. Di tempat ini terdapat 4 makam yang punya identitas dari Aceh. Di samping makam Sultan terdapat makam Tengku Putih binti Tuanku Zainal Abidin bin Sultan Alaidin Ibrahim Mansur Shah. Nah, dari nama ini kita bisa tahu bahwa beliau ada juga keluarga dari kerajaan, keluarga dari Sultan Aceh. Dan ada di samping sebelahnya lagi terdapat makam Tengku Syekh Ali Basha Matang Kuli Aceh yang wafat juga sekitaran tahun 1937 Masehi. Nah, ada satu lagi makam dengan nama Tengku Muhammad Daud bin Panglima Soleh. Beliau lahir di Kutaraja pada 20 Maret 1914 dan wafat di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1974. Nah, dengan kita lihat posisi dari makam ini, keempat makam ini yang berderet, maka ini 4 makam yang saling berhubungan ya. Inilah kunjungan kita kali ini. Kita berziarah ke makam Sultan Muhammad Daud Shah di Rawamangun. Kita melihat kondisi makamnya yang sangat sederhana di lokasi umum, dimakamkan seperti layaknya warga umum, warga biasa. Dan itulah konsekuensi dari perjuangannya mempertahankan marwah bangsanya dari tangan penjajah, walaupun harus badannya, tubuhnya dipisahkan dari kampung halaman, dari tanah kelahiran, dari pusaka kerajaannya sendiri. Beliau tetap konsisten dengan sikapnya yang tidak mau menyerahkan kedaulatan kerajaannya kepada penjajah Belanda. Semoga menjadi hikmah bagi kita dalam menempuh hidup kita ke depan dengan penuh perjuangan, agar kita dapat bertahan dengan marwah, dengan semangat, dengan harga diri dan jati diri bangsa kita semua. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan subscribe channel kesayangan kita ini, Hayhun Bula, agar kita dapat melanjutkan video-video selanjutnya yang lebih bagus, yang lebih menarik, dan lebih punya makna dalam hidup kita. Silakan share video ini untuk pengetahuan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.